Sejarah perusahaan Nestle. Tahun-tahun awal sejarah perusahaan kami dimulai pada 1866 dengan didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Henry Nestle kemudian menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi pada 1867. Dan pada 1905 perusahaan yang didirikannya bergabung dengan Anglo-Swiss untuk membentuk yang sekarang ini dikenal sebagai Grup Nestle. Selama periode ini, berbagai daerah berkembang dan jalur kereta api serta penggunaan kapal uap membantu mengurangi harga komoditas, memacu perdagangan barang konsumen secara internasional. Titik-titik penting 1866 sepasang kakak dan adik dari Amerika, Charles dan George Page, membantu didirikannya Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Dengan pasokan susu segar yang berlimpah di Swiss, mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di negara asal mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa di Cham. Mereka mulai memasok kota-kota industri di Eropa dengan produk bermerek Milk Maid, memasarkannya sebagai alternatif yang lebih aman dan tahan lama dari susu segar. 1867 pendiri Nestle, seorang ahli farmasi dari Jerman bernama Henry Nestle, menciptakan produk Farin Latte, yang artinya tepung dan susu, di Vevey, Swiss. Produk ini merupakan kombinasi susu sapi, tepung gandum dan gula, dan Nestle menciptakannya bagi bayi-bayi yang tidak dapat menerima air susu ibu, untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi saat itu. Sejak saat itu pula, Henry Nestle mulai menggunakan logo sarang burung yang menjadi ikon hingga saat ini. 1873 Nestle secara resmi mulai hadir di Indonesia melalui impor susu kental manis Milk Maid, atau yang kemudian dikenal dengan nama Cap Nona. 1875 Henry Nestle menjual perusahaan dan pabriknya di Vevey kepada 3 pengusaha lokal. Mereka mempekerjakan ahli kimia dan para pekerja ahli untuk meningkatkan produksi dan penjualan. 1878 persaingan ketat terjadi di antara Nestle dan Anglo-Swiss saat masing-masing perusahaan mulai menjual produk dengan jenis yang sama satu dengan lainnya, susu kental manis dan bubur bayi. Kedua perusahaan juga mulai memperluas penjualan dan produksi ke luar negeri. Tahun 1882 sampai tahun 1902. Pada 1882, Anglo-Swiss mengembangkan usahanya ke Amerika, namun meninggalnya George Page menghambat rencana tersebut. Pada 1902, perusahaan tersebut menjual usahanya di Amerika, yang kemudian membuka jalan untuk akhirnya merger dengan Nestle. 1904 Nestle mulai menjual produk coklat untuk pertama kalinya saat perusahaan mengambil alih penjualan ekspor Peter dan Cochlear. Henry Nestle sendiri memegang peran kunci dalam pengembangan coklat susu sejak 1875, saat ia memasok tetangganya di Vevey, Daniel Peter, dengan susu kental manis, yang digunakan oleh Peter untuk menciptakan produk coklat komersial pertama pada 1880-an. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe and like share. Nanti